Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun masih dalam pembelajaran daring jarak jauh, Bapak berharap kalian tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dan melanjutkan bab 3, karena kemarin kalian setelah ulangan harian bersama itu bab 1 sampai bab 2 kaitannya permainan bola besar, bola kecil dan atletik. Sekarang kita menginjak ke kebugaran jasmani dan senam. Nah, dulu sudah pernah saya singgung terkait itu. Nah, hari ini kita nanti juga akan mendalami yang belum saja seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa membaca Suratul Fatihah. Semoga apa yang kalian pahami nanti bisa diterima dengan baik dan mudah. Berdoa mulai. Oke anak, silakan kalian buka LKS kalian terlebih dahulu di halaman 39, yaitu bab 3 kaitannya dengan kebugaran jasmani dan senam, ya. Yang saya akan terangkan terlebih dahulu yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, kalau di pertemuan dulu di semester dasar sudah pernah saya jelaskan apa sih itu kebugaran jasmani, apa itu latihan-latihannya apa saja. Sekarang saya akan mereview ulang dan mendalami saja, ya. Jadi untuk kebugaran jasmani sendiri yaitu kondisi di mana tubuh seseorang itu melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan atau kecapean, ya. Misalkan kalian melakukan aktivitas apa, lari misalkan, ya, jogging pagi. Nah, jadi tensi tempo tubuh seseorang itu memang beda-beda, tidak bisa disamakan, ya. Ada yang sudah lari selama 1 menit sudah capek, ada yang lari selama 1 kilo, 3 kilo, bahkan 5 kilo tanpa kelelahan juga ada. Nah, itu tergantung dari kebugaran tensi seseorang itu sendiri, ya. Jadi pengertiannya seperti itu, ya. Jadi kondisi tubuh seorang dalam melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan, ya, fit. Oke. Nah, kemudian bentuk aktivitas apa saja sih agar tubuh kita tetap bugar, tetap fit, tanpa merasa kelelahan ketika melakukan kegiatan sehari-hari kita. Kadang kita sepedaan seperti itu. Nah, jadi latihannya itu ada 3 macam, ya. Seperti yang sudah saya contohkan dulu, itu ada latihan kecepatan, ada kelincahan, dan juga daya tahan. Nah, yang paling penting memang itu daya tahan tubuh itu, ya. Yang pertama yaitu latihan kekuatan atau daya tahan, itu yang pertama, ya. Kalau di LKS ini hanya ada 4, ya. Yang pertama yaitu ada latihan push up atau latihan untuk menguatkan otot lengan. Nah, itu memang untuk daya tahan tubuh. Nah, khususnya apa? Ketika kalian ingin angkat-angkat beban misalkan, ya. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, dan untuk latihannya kalau putra sama putri itu bedanya hanya di ketika posisi kaki saja, ya. Untuk gerakan tangannya sama, jadi push up seperti biasanya itu, cuman bedanya di putri. Kalau putri itu menggunakan ini bertumpu dengan lutut, ya. Kalau putra itu dengan jari, ya, jari kaki. Itu bedanya saja. Jadi tidak sama push up-nya putra sama putri. Begitu. Itu untuk push up, yaitu untuk menguatkan otot lengan. Yang kedua, latihan otot perut, ya. Ini juga termasuk dalam latihan kekuatan dan daya tahan, ya. Caranya seperti apa? Ya biasa, tidur terlentang kemudian melakukan sit up, ya. Itu untuk menguatkan otot perut, ya. Itu biasanya bermanfaat sekali ketika kalian kadang ada yang punya riwayat penyakit sering muntah, mual, itu sangat berpengaruh juga dan bermanfaat, ya. Itu bisa kalian lakukan setiap hari dengan tensi dan tempo yang berubah-ubah. Misalkan setiap hari itu
pagi 10, sore 10, atau ditambah 5, 15 seperti itu. Jadi dinaikkan tensinya sesuai akurasi kalian sendiri. Itu untuk mengatih otot perut. Kemudian kebalikannya, kekuatan dan daya tahan otot punggung ya, belakang, otot punggung. Nah, ini juga sangat bermanfaat sekali ketika kalian juga sering manggul atau apa gitu ya. Itu berpengaruh dengan cara latihan big up itu sendiri ya. Latihannya seperti itu untuk menguatkan otot punggung itu. Nah, karena kalau jarang dilakukan biasanya itu kadang jarem dan sakit seperti itu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. Nah, kalau ini nomor 1 yaitu jongkok berdiri. Nah, ini fokusnya memang untuk melatih otot tungkai ya, untuk kaki ini ya. Ini kalau kalian tidak terbiasa memang nanti biasanya itu sakit ya, karena belum terbiasa. Yang kedua, naik turun kursi atau box. Nah, ini juga untuk melatih kekuatan tungkai ya, otot tungkai itu kaki ya. Jadi untuk latihan daya tahan atau kekuatan itu ada 4 itu. Yang penting kalian paham yang untuk perut mana, yang punggung mana, terus untuk lengan dan juga otot tungkai harus bisa dipahami ya. Jangan-jangan nanti push up untuk punggung, nah itu salah ya. Itu untuk keterangan yang latihan daya tahan ya. Kemudian latihan kelincahan. Nah, ini yang kedua ya. Jadi ada yang pertama untuk pengertian sendiri, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan ya. Jadi seorang bisa melakukan aktivitas ya, misalkan lari zigzag atau shuttle run. Nah, itu karena kan cepat. Nah, itu butuh keseimbangan yang tepat juga. Makanya kenapa dinamakan latihan kelincahan ya. Kalau keseimbangannya orang tidak baik, tidak terjaga, juga nanti tidak seimbang ketika melakukan porsi latihannya ya. Yang pertama lari bolak-balik atau shuttle run ya. Jadi lari bolak-balik dengan cepat dan tepat ya. Itu untuk melatih kelincahan ya. Yang kedua lari belok-belok ya, atau zigzag. Nah, biasanya nyamping seperti itu. Itu juga akan melatih kelincahan ya. Tuh. Yang selanjutnya latihan kelincahan bereaksi. Nah, dengan bereaksi misalkan ada teman kalian ya yang mengasih aba-aba dengan peluit atau dengan tepuk tangan atau isyarat apa. Nah, itu tinggal merubah arah dan ketepatannya saja ya. Itu untuk latihan kelincahan ya, karena harus seimbang antara daya tahan, kelincahan juga. Kalau kelincahnya sudah bagus tapi daya tahannya kurang bagus ya tidak bisa maksimal ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya next, yang ketiga bentuk latihan kelenturan ya. Kalau tadi daya tahan sudah, terus kelincahan sudah, sekarang kelenturan ya. Jadi kelenturan sendiri yaitu kemampuan seorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam suatu ruang gerak yang seluas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian. Nah, ini biasanya ini terkait dengan peregangan atau kelenturan. Nah, biasanya kalau orang lentur itu melakukan apapun itu bisa nyaman tanpa cedera. Nah, kadang kan sudah melakukan peregangan saja, kalau tubuh memang tidak pernah digerakkan itu nanti bisa cedera. Biasanya kalau awal itu biasanya sakit, hanya bengkak, jarum seperti itu. Cuma nanti ketika tensinya berubah menjadi berat itu resikonya di cedera itu ya. Oke, yang pertama latihan kelenturan otot kaki. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu bisa kalian meluruskan kedua kaki sambil duduk, saling menarik handuk berpasangan. Nah, itu ya. Jadi bisa untuk latihan pelenturan kaki itu sendiri ya. Yang mudah itu memang biasanya kalian ketika coba untuk mencium lutut kalian. Nah, biasanya itu susah ya kalau tidak terbiasa. Toh kadang memang yang sudah terbiasa pun memang terasa sakit. Nah, itu manfaatnya kalau punya anggota badan yang lentur gitu ya.
Kalau untuk tangan bisa kalian untuk meregangkan sekedar stretching seperti itu. Makanya kenapa di dalam aktivitas olahraga apapun saya selalu menekankan untuk pemanasan dan pendinginan. Nah, itu fungsinya. Kalau kalian hanya pemanasan tanpa cooling down, pendinginan, nanti juga berakibat untuk otot kalian. Ya tidak apa-apa, tidak terasa, tapi nanti ketika sudah latihan selesai 2 hari 3 hari setelah itu nanti akan sakit semua, ya. Tuh. Apalagi kalau sampai tidak pemanasan, tidak stretching, ya, itu juga sangat fatal sekali, ya. Itu sangat fatal. Ya. Itu untuk latihan kelenturan kaki, ya. Sekarang latihan otot punggung. Bisa ketika tidur terlentang, ya, ditarik kalian ke belakang. Itu untuk melenturkan otot punggung kalian, ya. Karena apa pentingnya kelenturan ini? Karena ketika tubuh sudah melakukan latihan daya tahan, push up, sit up, dan lain-lain itu, kalau tidak dilenturkan, tidak didinginkan, anggota tubuh yang sudah panas itu nanti akan membengkak, ya. Jadi yang semula otot itu belum siap, tapi tidak dipanasi dulu, tidak pemanasan, tidak stretching, itu juga otot belum siap. Makanya kenapa kadang terjadi ankle kena, terus jarum dan sebagainya, itu memang karena pemanasannya kurang maksimal, ya. Karena pemanasan memang faktor sangat penting, ya, tidak lagi penting, sangat penting, ya. Makanya kenapa harus dipanasi dengan lama sekali waktunya. Jadi jangan asal-asalan. Biasanya yang kadang pemanasan asal-asalan cuman gerak-gerak biasa saja, itu nanti bisa kena cedera. Itu sudah biasa, ya. Dan jangan lupa ketika sudah sering latihan itu pendinginan juga, ya, relaksasi otot kalian. Di otot itu butuh dilenturkan, itu, ya. Oke, kemudian melakukan aktivitas pengukuran kebugaran. Nah, ini untuk variasinya, ya. Jadi kalau tadi sudah latihan daya tahan, kelincahan, terus kemudian kelenturan, sekarang melakukan pengukuran kebugaran. Nah, jadi kalian bisa mengukur tensi kekuatan tubuh kalian, ya. Yang pertama yaitu di lari 50 meter. Nah, ini kalau tidak pernah melakukan pasti capek ngos-ngosan, ya. Tapi kalau sudah pernah biasa, seperti itu udah biasa, nggak terasa apapun, ya. Kemudian tes gantung angkat tubuh untuk putra 60 detik dan tes gantung siku putri. Nah, ini namanya pull up, ya. Nah, jadi angkat tubuh itu melakukan untuk itu, ya. Kemudian baring duduk sit up. Nah, ini sama untuk latihan kebugaran saja. Nah, jadi variasi gerakan antara daya tahan tubuh, latihan gerakan kelincahan dan kelenturan itu harus diimbangi, harus dikoordinasikan, kombinasikan. Kenapa? Kalau kalian punya daya tahan yang bagus tapi tidak punya kelincahan, itu sama saja. Kebalikannya, kalau kalian tubuhnya sudah lentur, sudah lincah, melakukan apapun sudah cepat, tepat, tapi daya tahannya tidak bagus, ya, nanti mudah lelah. Nah, makanya kenapa faktor kebugaran jasmani itu penting untuk manusia, untuk orang, terutama untuk kalian yang punya jiwa atlet. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi tidak cuman latihan teori-teori saja, praktek itu kalau tidak punya tubuh yang bugar itu tidak bisa maksimal, ya, terutama kalian yang prestasi di atlet tersebut. Oke, ya. Mungkin itu untuk pertemuan yang ke-6 ini setelah UAB. Untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan di halaman 49, uji kompetensi 3 nomor 1 sampai nomor 10, ya. Itu sudah ada di LKS semuanya. Kalau tidak paham, ya diulangi lagi videonya seperti itu, ya. Oke, next di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang renang nanti, ya. Kalau senam tadi sudah pernah saya jelaskan, next kita belajar renang. Itu tuh, ya. Oke, untuk pertemuan yang ke-6 ini saya cukupkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.